Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi ja'alana wa amarna bil birri walidain ihsana taqrib wa ta'zima wa takhrima lahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa sharrif wa 'azim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi ashabihi wa karama. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Al-ayat ila al-akhir. Sadaqallahul azim. Hadirin yang mulia, mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul, bersimpuh, bermuwajjahah di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan dan mengikuti khutbah dan salat Jumat pada siang hari ini. Kita berharap semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah berkenan memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada kita sekalian selepas Jumatan ini keluar dari masjid ini. Mudah-mudahan seluruh dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, mengajak seluruh jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita mulia. Mulianya orang tua kita, martabatnya sejajar di Al-Quran, sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di rumah kita buka surah Luqman ayat 14. Anishkurli, syukurlah kepadaku. Maknanya ay ta'atillah, taat kepada Allah. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepada Allah kita akan kembali kepadanya. Al-Imam As-Sikh As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin halaman 44, kata beliau mengatakan, faman syakarallah, orang bersyukur kepada Allah, ai ta'atillah, dia taat kepada Allah, walam yashkur liwalidayhi, walam yashkur liwalidayhi, dia tidak syukur, tidak taat
kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, maka amal ibadahnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hatta kita ini orang bilang abid. Abid itu yang orang ahli ibadah. Tergolong kita ahli ibadah. Misalkan malam kita qiyamul lail, nggak pernah henti-hentinya. 12 rakaat, 11 rakaat, witirnya, baca Quran, tasbih, suntuk kita qiyamul lail. Ramadan nggak ketinggalan, yang sunnah-sunnah kita kerjakan. Senin Kamis puasa Nabi Daud. Dalam kata lain digolongkan kita orang abid, ahli ibadah. Hadirin, tapi sama orang tua kita berani melawan, maka kita punya ibadah semuanya tuh lam yuqbal minhu, naudzubillah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ada anak yang digolongkan ahli ibadah, abid tapi gak alim, abid tapi tidak alim. Bilang dengan ibunya, Umi, saya akan berangkat umrah. Saya akan berangkat umrah, kata anaknya. Kata ibunya, Umi udah tua, kepingin di masa tua Umi ini kamu ada selalu di sisi Umi. Jangan nak, tak usah umrah, temani Umi saja. Ini yang saya katakan abid tapi tidak alim. Kalau dia mengiyakan ibunya, pahala umrah dapat, itu alim namanya. Mengiyakan perkataan ibunya, dia batalkan umrah, pahala umrah dapat. Ketika Rasulullah hijrah, ada seorang pemuda ingin berhijrah. Ditanya Rasul, adakah anda punya orang tua? Kata pemuda tadi, ada ya Rasulullah. Rawat ibumu, pahalanya sama dengan hijrah bersama-sama aku. Itu maknanya. Walaupun anak ini nggak umroh, kalau dia alim, tidak sekedar abid, dia kan ibunya udah tidak umroh, tidak dibentak ibunya, tidak bu, tidak Umi, saya mau ibadah, bukan mau main-main. Hadirin, tetap jalan, berangkat umrah juga. Uminya nggak redo. Kalau uminya nggak redo, orang tuanya nggak redo, Allah nggak redo. Hadirin, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah letaknya kedua orang tua kita ridho. Murka Allah sampai dengan kita kalau orang tua kita murka dengan kita. Berangkat dengan ibunya tidak redho, berangkat umrah ibunya nggak redho. Hadirin, apa yang terjadi? Karena ini masih sekitar Saudi Arabia, dia berangkat, hadirin, musafir. Di tengah jalan
menuju tanah haram, bertemulah masjid. Singgah Abid tadi singgah untuk sholat sunnah. Apa yang terjadi? Di luar masjid berteriak-teriak pencuri, pencuri berulang-ulang, maling, maling. Rupanya Allah ingin menegur Abid tadi dengan cara itu pencuri masuk ke dalam masjid, diserupakan Allah, wajah-wajahnya sama, gaya-gayanya sama, baju-bajunya sama, persis benar. Itu Abid lagi tahiyat terakhir, belum salam. Datang masa dari luar masjid masuk ke dalam masjid. Oh, ini rupanya bergaya-gaya pencuri menyerupai seorang abid. Hadirin, lagi tahiyat terakhir dibawa, digotong ke depan, dihakimi, bawa ke sultan. Kata sultan, dua matanya dicolok, dibutakan, dua tangannya dipotong, dua kaki jadi potong. Allah cari. Apa kata sultan? Apa kata masyarakat? Ini akibat orang yang mencuri, ini akibat orang yang makan hak orang lain. Kata tadi orang Abid, jangan katakan itu. Katakan saja ini karena orang yang berangkat umroh ridho dari orang tuanya, hukuman dari Allah. Begitu hadirin. Hukuman dari Allah, teguran dari Allah. Man anta, siapa engkau? Hadza wa kadza. Ya Allah, orang kenal ini orang ahli ibadah. Telanjur, kaki sudah dipotong, tangan sudah dipotong, mata udah buta dua-duanya. Singkatnya dibawa ke rumah orang tuanya, ibunya sudah nggak kenal. Disebutkan, maka ibunya kenal. Dipeluknya anaknya, hanya 2 jam anaknya meninggal dunia. Hadirin, kita garis bawahi, ini abid, ahli ibadah yang matinya seperti itu. Hukuman Allah sampai kepada orang yang ahli ibadah tapi tidak taat kepada kedua orang tuanya. Apalagi kita yang ibadah kita nggak sama dengan abid tadi. Kita berani lawan orang tua kita, habis pahala kita, habis pahala kita. Kalau kita berani-beraninya melawan orang tua kita, menyia-nyiakan orang tua kita, yang terbaik adalah hadirin, anak ini minta doa dari orang tua, minta ridho sering-sering dari orang tua. Dan orang tua yang terbaik pula doakan anaknya. Kalau kita orang tua mendoakan anak, kata Rasul, doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Doaul walid liwaladihi ka doa'in nabiyyi li ummati. Doa orang tua kepada anaknya sebanding dengan doa Nabi kepada umatnya, makbul hadirin. Makbul, Allah terima. Imam Syafi'i mengatakan,
Orang tua sekali saja angkat tangan minta sama Allah untuk anaknya, makbul, diterima. Apalagi berkali-kali minta sama Allah, pasti benar, makbul. Kalau orang tua doa untuk anaknya, memang berat hadirin bakti sama orang tua, itu namanya ujian. Kalau kita berat bakti sama orang tua, itu namanya ujian. Tapi kalau kita sabar menghadapi orang tua dengan pola pikir yang gak sama dengan kita dikatakan orang baru. Orang tua kita orang lama, apalagi udah pikun, udah tua renta, sudah nggak pernah sama dengan kita. Maklumi hadirin, maklumi dengan semaklum-maklumnya. Di sana ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bawa bahasa saya, sering saya ungkapkan. Doa orang tua makbul, sumpahnya manjur. Ini sering saya sampaikan di Ramadan di masjid ini. Doa orang tua makbul, sumpahnya manjur. Mintalah doanya makbul hadirin. Jangan disumpah sama orang tuanya. Disumpah sama orang tuanya manjur, pasti jadi. Tadi kasus anak pinter luar biasa. Tahun 84 belum ada yang pinter bahasa Inggris. Compositionnya luar biasa, pinter luar biasa. Sampai sekarang hadirin, saya hidup, orang itu masih hidup, nggak kerja, nganggur, ilmunya nggak berkah. 84 belum ada orang baca kitab kuning yang gundul nggak berbaris, dia udah pandai. Belum ada orang composition, dia paling pintar. Tapi lantaran kena disumpah dengan ibunya, sampai sekarang hadirin tidak kerja. Naudzubillah. Ibunya udah gelas sajadah di depan saya. Anak bilang begini, ibu rokok nanti dulu. Bu rokok nanti dulu, ibu sholat dulu. Nggak sabaran hadirin. Dibentak ibunya, bu rokok, dilempar tuh duit, jatuh kata, situ sampai tua tidak kerja. Naudzubillah. Ini yang nggak boleh hadirin. Doa kita, sumpah kita manjur hadirin. Saya masih hidup, orang itu masih hidup, tinggal di Depok sekarang, gak kerja, ijazahnya nggak laku, ilmunya nggak laku. Kenapa? Kena sumpah dengan ibunya. Naudzubillah. Orang tua sumpahnya manjur, doanya makbul. Ini hadirin, masih banyak yang saya sampaikan, namun Jumat waktunya sangat singkat dan pendek. Mudah-mudahan kita orang-orang tua menjadi anak yang soleh dan solehah, melahirkan anak-anak kita semuanya, mudah-mudahan anak kita semuanya soleh dan solehah, hingga kita hidup di dunia ini penuh keberkahan. Insya Allah raih dunia akhirat kita dapatkan. Insya Allah kita pulang ke rahmatullah dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban kama amara
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابير الغرر وطلب نظر وانضم خبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما له هزر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بنى فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة اللهم صل على سيدنا محمد شفيع الأمة خصوصا على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وأن تبعينهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة